dan satu-satunya berikutnya. Sebenarnya ini sudah bisa dikerjakan dengan menggunakan barisan atau deret aritmatika. Namun karena di sini kita materinya tentang himpunan, kita mengerjakan yaitu yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan A ini himpunan bilangan bulat yang nanti dibagi 3. Sedangkan B menyatakan himpunan bilangan bulat yang nanti dibagi 4. Maka A irisan B menyatakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 4. Yang ditanyakan adalah kardinalitas A gabungan B, di mana A gabungan B ini menyatakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 atau 4. Kalau ada kardinalitas dari banyaknya gitu ya. Sebelum ke perhitungan perlu mengingat bahwa fungsi floor dari X ini menyatakan bilangan bulat terbesar kurang dari X. Ingat ya, bilangan bulat terbesar kurang dari X. Maka untuk mencari kardinalitas A atau banyak himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dari 1 sampai 101 adalah dengan cara fungsi floor dari 101 dibagi dengan 3. Hasilnya kan sekitar 33, sekian. Karena di sini fungsi floor, maka bilangan bulat terbesar kurang dari 33, sekian. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 33, sekian adalah 33, gitu ya. Sedangkan untuk kardinalitas B, yaitu banyak himpunan bilangan bulat yang harus dibagi 4 adalah dengan cara fungsi floor dari 101 dibagi 4. Ini hasilnya kan sekitar berapa ini? 25,25 ya. Karena di sini fungsi floor bilangan bulat terbesar kurang dari 25,25 berapa? Yaitu 25. Terus untuk menghitung kardinalitas dari himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 4 adalah 101 dibagi 12. Ini juga fungsi floor. 12 ini dari mana? Dari KPK ya. KPK 3 dan 4 ini 12. Sehingga 101 dibagi 12 ini sekitar 8, sekian. Sehingga didapat 8. Karena di sini bilangan bulat terbesar kurang dari 8, sekian, ya. Karena sudah didapat nanti, maka kita bisa menghitung kardinalitas A dengan B. Rumusnya tadi adalah kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Kardinalitas simpulan A adalah 33, kardinalitas simpulan B 25, dan kardinalitas A irisan B adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 50. Inilah hasil dari banyak bilangan bulat antara 1 dan 101 yang lebih dibagi 3 atau 5. Jadi sebanyak 50. Poset. Contoh diagram poset atau house. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, dan 24. Anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B elemen A besar sama dengan B jika dan hanya jika A habis dibagi dengan B. Gambarkan diagram HC poset A besar sama. Jawabannya yaitu, sebelum masuk ke hasil jawaban ini, sebelumnya kita harus memahami dulu seperti A habis dibagi dengan B. Misalkan di sini saya meletakkan 24 dan 18 karena bilangnya kan harus dihabiskan. 24 apa bisa dihabiskan dengan 18? Tidak, jelas tidak. Jadi kita buat 2 buah
Jadi selanjutnya 24 dibagi dengan 8 apa bisa habis? Bisa. Jadi kita buat 8. 24 dibagi dengan 12 apa bisa dibagi? Dihabiskan. Bisa, jadi kita buat 12. 4 dibagi dengan 8 kita bagi dengan 4 apa bisa habis? Bisa, kita buat 4. 12 dibagi dengan 4 apa bisa dibagi? Bisa, jadi kita buat 4. Nah, 8 dibagi dengan 6 apa bisa dihabiskan? Bisa, jadi kita buat 4. 6, jadi kita buat 6. 18 dibagi dengan 9 apa bisa dihabiskan? Bisa, kita buat 9. Nah, 6 dibagi dengan 12 dibagi dengan 6 apa bisa dihabiskan? Bisa, kita buat 6. 4 dibagi dengan 2 apakah bisa? Bisa. 4 dibagi dengan 2 apakah bisa? Bisa. 9 dibagi dengan 3 apakah bisa? Bisa. Dan 2 dibagi dengan 3 apakah bisa? Dan hasilnya cuma 1. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, jadilah sebuah diagram hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pada materi aljabar boolean. Di sini ada contoh soal penyederhanaannya. Soalnya A or A komplement B. Nah, berarti yang pertama itu kita harus menggunakan rumus hukum penyerapan. Yaitu berarti A-nya dijabarkan. Di sini A-nya dijabarkan menjadi A or AB di dalam kurung or A komplement B. Lalu selanjutnya A-nya dikeluarkan or AB or A komplement B. Berarti di sini menggunakan hukum asosiatif. Nah, selanjutnya A-nya tetap diturunkan. Lalu di sini menjadi A or A komplement B. Di sini menggunakan hukum distributif. Selanjutnya yang A or A komplement ini diubah menggunakan hukum postulat OR. Jadi sama dengan 1. Jadi di sini A or 1 B. Nah, berarti dikalikan hasilnya adalah A or B. Nah, berarti ini adalah hasil penyederhanaannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Contoh soal. Tentukan apakah poset yang dinyatakan dengan diagram hash di bawah ini merupakan lattice. Di sini ada 4 gambar yaitu A, B, C, dan D. Gambar A merupakan lattice sebab setiap 2 titik mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terkecil. Dan gambar B bukanlah lattice sebab batas atas terkecil dari A dan B itu tidak ada. Gambar C bukanlah lattice pula disebabkan batas atas terkecil dari C dan D itu tidak ada, batas B kurang dari sama dengan A. Dan gambar terakhir yaitu D merupakan lattice. Kenapa? Disebabkan setiap pasang titik mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terkecil. Contoh 1. Misalkan P adalah himpunan semua faktor dari 24, definisikan A kurang dari sama dengan B sebagai B habis dibagi A kali B adalah pembagi persekutuan terbesar dari A, B. Dan A anggota B adalah kelipatan persekutuan terbesar dari A, B. Tunjukkan bahwa P kurang dari sama dengan kali elemen himpunan, tidak keduanya adalah lattice. Penyelesaian. Untuk menunjukkan bahwa P kurang dari sama dengan kali tidak keduanya sebuah lattice, terlebih dahulu harus ditunjukkan bahwa P kurang dari sama dengan adalah sebuah poset. A. Karena untuk setiap
kali anggota P berlaku kali kurang dari sama dengan X, maka sifat refleksif dipenuhi. B. Sifat antisimetris dipenuhi sebab untuk setiap X, Y, anggota P dengan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan X berlaku X sama dengan Y. C. Sifat transitif dipenuhi sebab untuk setiap X, Y, Z, anggota P dengan X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z berlaku X kurang dari sama dengan Z. Dengan demikian, P kurang dari sama dengan adalah sebuah koset. Untuk lebih jelasnya perhatikan diagram khas dari P kurang dari sama dengan. Beberapa sifat dari lattice. Berikut ini beberapa teorema tentang lattice. Teorema